Tuhan yang besar, yang boleh Allah berikan, yang boleh Allah nyatakan bagi setiap orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, bagi setiap orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bersama Tuhan itu sudah menyertai, sudah memberkati kita sampai hari ini. Kita tahu bersama bahwa Tuhan itu sudah membentuk kita, sudah menopang, sudah menolong kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, sehat, sakit, Tuhan tetap menyertai kita. Dan bukti nyata bahwa pertolongan dan perlindungan Allah itu nyata bagi kita sampai hari ini. Dan puji nama Tuhan, daerah-daerah luar sana, negara kita banyak mengalami bencana, banyak mengalami kesusahan-kesusahan yang sangat dahsyat. Boleh dikatakan dahsyat, kenapa? Karena memang sangat-sangat memprihatinkan. Puji nama Tuhan, kita doakan mereka supaya tetap mereka dalam pertolongan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dan puji Tuhan, dana yang telah kita kumpulkan hari Minggu kemarin untuk bencana NTT sudah kami serahkan ke bendahara majelis daerah, dan bendahara majelis daerah akan kirim langsung ke bendahara majelis daerah NTT, dan dari bendahara majelis daerah NTT akan diserahkan langsung karena mereka yang tahu lokasi di sana, mana-mana yang harus dibantu. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, Tuhan memberkati atas partisipasi yang telah kita berikan. Sekecil apapun persembahan kita, apa yang kita tabur, itu sangat bermanfaat bagi mereka di sana. Puji nama Tuhan, luar biasa partisipasi kita sudah dikirim, dan kita doakan supaya apa yang telah kita berikan itu menjadi berkat bagi orang banyak di sana. Haleluya. Kita doakan juga bahwa kita di tempat ini memang cuaca hari-hari ini cuaca ekstrim, saudara. Pasir belum bisa disuplai karena jalan, ya Bapak Reno ya, jalan masih putus ya. Soalnya tiap pagi Bapak Reno ini bolak-balik ya, berangkat melewati jalur itu, dan jalur itu putus ya. Saya nggak tahu sekarang masih sudah bisa dilewati belum ya. Kalau mungkin beban berat mungkin masih ragu-ragu ya. Makanya kita sudah kehabisan pasir. Hari Senin tukang sudah mulai kerja, tapi saya tahu bahwa segala sesuatu adalah dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Kita doakan supaya cuaca ini aman-aman, daerah kita aman, saudara. Di belakang saya kontrol terus, saudara. Saya tidak habis doa terus, saudara. Karena keadaan tanah di belakang jurang, karena keadaan hari-hari ini hujan terus. Saya lihat oh puji Tuhan belum ada keretakan, dan kita berdoa sampai ada lagi keretakan, saudara, karena memang dari jarak tiang kita ini ke jurang itu tinggal setengah meter. Itu sangat-sangat dekat sekali. Dan sebelum saya khotbah saya sampaikan ini, dan saya ingat, saudara, doakan lagi, mungkin kita akan berfokus ke selain ke pembangunan gereja, kita akan berfokus ke turap belakang ya, saudara. Memang pembuatan turap itu lebih penting. Kalau misalnya gereja udah jadi, takutnya ada apa-apa, mendingan kita doakan aja lah bagaimana kehendak Tuhan lah terjadi ya. Puji nama Tuhan. Dan hari-hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan, saudara. Kita doakan terus supaya kita selamat, aman dalam tugas pekerjaan kita, dalam keluarga kita juga ditolong oleh Tuhan, dan kita doakan supaya hidup kita berkenan selalu kepada Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada kita bahwa ingat bahwa kebaikan-kebaikan Allah itu selalu nyata bagi kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu selalu nyata ya. Baik, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18, firman-Nya berkata begini, saudara. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-18 dan ayat 19, firman Tuhan berkata, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya,
Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, firman Tuhan berkata hari ini di dalam kitab Yesaya berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya hal-hal yang dahulu, ingatlah bahwa kita dahulu ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang masih banyak memikul pelanggaran. Dan kita tahu bersama Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk mengangkat, untuk melepaskan semua beban dosa kita. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau mau ingat-ingat siapakah aku ini adalah orang sebenarnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aku ini adalah orang yang tidak masuk hitungan dalam kerajaan Tuhan. Tapi oleh karena anugerahnya, oleh karena kemurahannya, sehingga aku diberikan keselamatan yang besar oleh pertolongan Tuhan melalui jalan salib. Salib Kristus yang telah diberikan, salib Kristus yang telah kita lihat. Beberapa waktu kemarin kita telah merayakan Paskah, saudara, Jumat Agung, kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita bersyukur. Hari ini sebenarnya saya sudah sampaikan ada khotbah yang luar biasa juga yang saya sudah siapkan tadi malam, tapi pagi tadi berubah, saudara. Ya, sebenarnya hari-hari ini Tuhan sedang menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan waktu itu, ketika Tuhan Yesus bangkit untuk menguatkan iman mereka, untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan bagaimana apa yang difirmankan Tuhan itu nyata, saudara. Apa yang difirmankan Tuhan itu benar-benar terjadi dan bukan lagi bayang-bayangan saja. Dan hari ini saya belum akan bahas tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan. Bagaimana Tuhan berkata bahwa ketika Dia menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan, Dia berkata damai sejahtera bagi kamu. Saya percaya kita selalu memiliki damai sejahtera. Hari ini saya akan bukan bahas tentang damai sejahtera, tapi hari ini saya membahas tentang bagaimana firman-Nya, kebaikannya. Mungkin next time ke depan saya akan berbicara tentang damai sejahtera. Haleluya. Bagaimana firman Tuhan berkata, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Kalau mengingat hal yang dahulu, saya ini tidak termasuk orang yang dikategorikan. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, ya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan ingat. Tuhan telah lemparkan segala pelanggaran kita, segala dosa kita. Alkitab berkata sejauh timur dari barat, Dia lemparkan semua pelanggaran-pelanggaran kita, sehingga kita berkenan kepada Tuhan dan kita menjadi milik Tuhan yang sempurna. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita. Alkitab berkata, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas permata, emas perak engkau ditebus, tetapi kita ditebus oleh darah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela, supaya kita memperoleh keselamatan dari Tuhan, supaya dosa kita dilepaskan. Oleh sebab itu nggak usah lagi ingat-ingat yang lalu-lalu. Ya, saya telah berbuat demikian, sehingga itulah yang akan mengintimidasi kita untuk datang kepada Tuhan. Wah, ngapain ke gereja? Kamu orang berdosa. Ngapain ke gereja? Kamu telah pergi buat begini, buat begitu, saudara. Itu mengintimidasi kita. Sehingga percuma sajalah aku mau ke gereja. Nah, itu intimidasi iblis. Yang itu yang harus kita lepaskan. Itu kita harus lupakan. Kita tahu bahwa hidup ini telah menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan, dan kita memiliki kasih karunia, kita memiliki pengharapan yang baru dari Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Haleluya. Dan pengharapan yang baru itu kita hanya dapat di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, berhentilah, jangan lagi berbuat kesalahan. Ya, keledai satu kali dia masuk ke dalam lubang, tahun berikut lagi dia jalan ke situ, tidak mau dia masuk ke situ, saudara. Benar ya? Jadi kita harus tahu kalau memang tadinya kita lewat di situ ada lubang, nggak usah lagi, udah tahu lubang kenapa mau masuk lagi? Ya dong? Tahu kita telah berbuat kesalahan, terus mau ngapain lagi, mau buat lagi kesalahan yang membuat kita susah. Ingat, hidup ini cuma sementara, benar? Hidup ini cuma sementara. Sedikit waktu Tuhan ambil, ya, tanpa kita sadari kapan, kita tidak tahu di mana sampai di
di mana hidup kita akan berakhir. Entah besok, lusa dan seterusnya, kita tidak tahu. Sebab hidup ini adalah rahasia besar dari Tuhan, dan Tuhan yang menentukan, ya. Oleh sebab itu, selagi kita hidup, selagi kita bernafas, setialah kepada Tuhan. Selagi masih Tuhan berikan kita waktu, selagi Tuhan masih berikan kita kesempatan, kita tidak ada di bawah di bawah kekuasaan, kita tidak berada di bawah penjajahan, kita tidak berada di daerah bencana, saudara. Saudara pikir yang lain, misalnya kena di teman-teman kita di sana di NTT kena banjir bandang, saudara, kehilangan rumah, tempat tinggal, harta benda mereka habis lenyap. Mau tinggal di mana? Nah, puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita masih sehat, masih aman, benar? Ya, udahlah, harta benda masih bisa dicari. Kalau nyawa kita tiba-tiba hanyut, malam kita lagi tidur, tiba-tiba gempa bumi datang, terbelah tanah, kemudian kita masuk ke dalam, terkuburlah hidup-hidup. Ya, kita masih bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mengingat-ingat semua perbuatan Tuhan, kita akan rasa terima kasih Tuhan, sebab aku ada hari ini, semua karena perbuatan Tuhan. Amin. Haleluya. Semua karena cinta kasih sayang daripada Tuhan. Haleluya. Ingat, hidup kita ini selangkah juga dengan maut. Kita salah melangkah, maut. Salah melangkah, maju satu langkah ke depan, dihantam mobil atau dalam tugas pekerjaan sudah kena insiden, masuk juga dan lain sebagainya. Wah, itu kan bukan doa kita toh, tapi kita harus berjaga-jaga. Tuhan bilang berjaga-jaga supaya kita selamat. Nah, manakala hal itu tertimpa, seandainya tertimpa kepada kita, kan hidup ini sudah beres dengan Tuhan, tidak usah takut. Ya, kalau hidup ini sudah beres dengan Tuhan, selagi masih hidup setia kepada Tuhan, rajin berbakti kepada Tuhan, saya percaya hidupmu ada di tangan Tuhan. Dan hari ini kau bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya kalaupun hari ini saya dipanggil oleh Tuhan, saya ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Haleluya. Karena itulah yang menjadi kerinduan hati kita. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Akhirnya berada di sorga. Tujuan hidup cuma dua, akhir di sorga atau akhir di neraka. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu saudara, jalan kepada sorga gereja, jalan kepada sorga ibadah, jalan kepada sorga Kristus Tuhan. Alkitab berkata tidak ada manusia yang datang kepada Bapa selain daripada aku. Sebab Tuhan berkata, Yesus Kristus, aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan sampai kepada Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, datanglah dan setialah kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan selama hidup di dalam dunia ini adalah suatu pemberian yang baik yang disediakan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Yakobus pasal 1 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata begini. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17 dan 18. Ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana, saudara? Dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya, menjadi yang pertama di setiap ciptaannya. Artinya kita menjadi prioritas utama. Manusia adalah ciptaan yang paling mulia dari semua yang diciptakan oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang diprioritaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang diprioritaskan oleh Tuhan, oleh sebab itu, maka dari itu setialah kepada Tuhan. Amin. Setialah kepada Tuhan. Ada pujian berkata, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Jadi
manakala kita sedang mengalami kesusahan, manakala kita mengalami sedang sakit penyakit yang begitu berat, manakala kita sedang diuji, diterpa dengan masalah-masalah, problem-problem, disitulah diukur ketaatan, disitulah diukur kesetiaanmu. Kalau engkau bertahan sampai akhir. Alkitab berkata begini, coba ayat 12 baca dulu ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaannya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Perhatikan ayat ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Orang yang berbahagia adalah orang yang benar-benar bertahan di tengah terpaan hidup. Ketika dia benar-benar bertahan di tengah gejolak, problem, masalah tentang kehidupan, maka Alkitab berkata, itulah orang-orang yang berbahagia. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara, berbahagia itu tidak diukur dari banyaknya uang. Bahagia itu tidak pernah diukur dari jabatan. Berbahagia tidak pernah diukur dari seberapa banyak apa yang kau taruh di Tuhan. Tapi berbahagia itu diukur ketika engkau benar-benar bertahan di dalam ujian-ujian itu. Amin, teman-teman. Alkitab berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pangkatmu, hartamu, kekayaanmu, ya, kesehatanmu, kebahagiaan itu yang diberikan kepada kita itu cuma bonus. Sekali lagi saya katakan apa? Bonus atau tambahan. Tapi yang terutama dalam hidup kita adalah apa, saudara? Kerajaan Allah. Mari sama-sama katakan, yang terutama dalam hidup saya adalah kerajaan Allah. 1, 2, 3. Yang terutama dalam hidup saya adalah kerajaan Allah. Sekali lagi saya mau sampaikan, ya, sebab orang yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, mendahulukan Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah, diberkati oleh Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata apa, saudara? Engkau akan diberkati oleh Tuhan ketika engkau benar-benar mengandalkan Tuhan. Amin. Ketika kita benar-benar hidup kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, maka yakinlah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan, ya. Akan menerima apa? Menerima mahkota kehidupan. Yang saya mau sampaikan kepada kita pada hari ini adalah, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru dan yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh, yang mungkin kita tidak menyadarinya. Kita belum menyadarinya. Itu tentang apa, saudara? Masa depan. Haleluya. Saya mau kasih tahu saudara sekali lagi tentang masa depan. Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah tumbuhkan, tapi mungkin kita belum mengerti sampai hari ini. Itulah tentang masa depan. Sama-sama katakan masa depan. 1, 2, 3. Masa depan. Kalau Anda mau masa depan hidupmu diberkati oleh Tuhan, kalau Anda mau masa depan adalah masa depan yang gila-gila, masa depan yang cerah, sekali lagi, kerajaan Allah utama. Amin. Kerajaan Tuhan. Lihat, aku hendak membuat segala sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sekarang sudah tumbuh. Tapi banyak orang belum sadar. Kalau kita sudah sadar sekarang, kita yakin akan kasih karunia daripada Tuhan. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya begini, padang gurun itu berbicara tentang sesuatu yang sulit. Ingat kata firman Tuhan tadi, orang yang bertahan dalam pencobaan akan mendapat apa? Mahkota kehidupan. Sekali lagi, mahkota kehidupan. Alkitab berkata begini, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Padang gurun susah untuk buat jalan. Ya, orang mau ke kanan tidak tahu mau kemana, mau ke kiri tidak tahu mau kemana. Kenapa? Nggak tahu apa-apa. Bisa saja dia berjalan di padang gurun, apalagi di padang gurun itu susah sekali air. Dan yang paling berharga di
padang gurun itu adalah bukan emas, tapi apa saudara? Air. Itu yang paling berharga karena itu kehidupan. Ya, air. Saudara, Tuhan bilang aku akan berikan jalan di tengah padang gurun. Mungkin kita hidup sekarang hari-hari sedang melewati padang gurun yang begitu sulit, yang begitu kita tidak mengerti jalan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, ingat, di padang gurun itu pun Tuhan sediakan jalan bagi engkau. Yang sudah dikatakan amin. Mungkin sedang ada meneteskan air mata menangis tentang kehidupan hari-hari ini. Tapi ingatlah, Tuhan sedang menyediakan jalan yang terbaik bagi engkau. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Amin, saudara. Ya, rencana Tuhan selalu indah di dalam kehidupan kita. Lanjut, firman Tuhan berkata, yang aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungaimu di padang belantara. Wow, saya sudah bilang tadi, di padang belantara susah air. Tapi di tengah-tengah padang belantara kehidupanmu ada sungai yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara bisa bayangkan, di tengah-tengah masa-masa yang sulit, tapi Tuhan selalu menyediakan. Hari-hari kita memang sedang mengalami keadaan yang sulit. COVID-19 itu belum juga berakhir, mematahkan seluruh perekonomian. Saudara perhatikan, baik pekerjaan, ya, pendapatan pasti, ya, karena semuanya terhalang. Ya, pembagian juga semua sekarang terfokus kepada COVID. Ya, oleh sebab itu saya mau kasih tahu saudara, mungkin sulit-sulit yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan bilang ada jalan yang Tuhan siapkan di padang gurun. Ada sungai di padang belantara. Wow, kalau Tuhan sudah siapkan semuanya, jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Haleluya. Firman Tuhan berkata Yeremia pasal 9:11, sebab rancangan-rancangan Tuhan itu adalah apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Sekali lagi, Tuhan berkata rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Amsal 16 ayat 9, firman Tuhan berkata, Tuhan menentukan setiap langkah-langkah orang. Ibrani pasal 11 ayat yang 6, firman Tuhan berkata, apa yang akan menjadi respon kita ketika kita menghadapi padang belantara? Apa yang menjadi respon kita ketika kita menghadapi padang gurun itu? Perhatikan Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Baik, firman Tuhan berkata demikian. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Respon kita atas padang yang ada jalan belantara yang ada sungai, respon kita adalah saudara apa? Beriman kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan beriman kepada Tuhan. 2, 3. Beriman kepada Tuhan. Haleluya. Iman inilah kita berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan akan memberikan upah kepada orang-orang yang apa? Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berbicara tentang sungguh-sungguh itu berarti bukan main-main, ya. Orang bukan cuma hele-hele datang kepada Tuhan, bukan. Tetapi orang yang mendapat upah adalah apa? Orang yang sungguh-sungguh. Artinya benar-benar mencari Tuhan. Haleluya. Yang respon kita yang pertama adalah apa, saudara? Ya, bertekun di dalam iman. Oleh sebab itu Alkitab berkata, Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, saudara. Sekali lagi, walaupun engkau sedang berjalan di padang gurun,
berjalan di padang belantara. Saya kasih tahu firman Tuhan hari ini, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Alkitab bilang, saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berbicara tentang apapun juga, semua hal, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kenapa? Firman Tuhan berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apa yang sedang Anda alami? Apa yang sedang kita rasakan? Apa yang sedang kita gumuli? Alkitab bilang, nyatakanlah semuanya itu dalam doa. Doa adalah jembatan bagi kita. Apa? Untuk bersatu dengan Tuhan kita. Sekali lagi apa, saudara? Doa. Alkitab bilang begini, sebab doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Katakan sama-sama, sangat besar kuasanya. 2, 3, sangat besar kuasanya. Alkitab berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah yakin apa yang telah kita doakan, jangan ragu lagi, jangan takut lagi. Allah Immanuel, Dia akan beserta dengan kita. Dia akan memelihara hati dan jiwa kita supaya kita selalu berkenan kepada Tuhan. Ingat, jangan lagi ingat dahulu apa yang telah Anda buat, apa yang telah Anda lakukan. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Di tengah-tengah masa sulit hari-hari ini, yakinlah ada Tuhan yang sedang membuat jalan bagi engkau. Tidak ada jalan yang tidak bisa kita lewati. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan. Ingat, ketika bangsa Israel bingung, di depan ada Firaun, di depan ada Laut Kulsum, nggak ada jalan, benar-benar nggak ada jalan. Tapi Tuhan bisa buat jalan di saat tidak ada jalan. Amin. Sekali lagi, Tuhan bisa buat jalan di saat tidak ada jalan. Di mana? Ketika laut terbelah. Tuhan punya cara, dan Alkitab berkata, rancangan-rancangan Tuhan bukan rancanganmu, tapi rancangan-rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Ingat, rancangan Tuhan kepada manusia itu antara langit dan bumi. Ya, oleh sebab itu datanglah, berserulah kepada Tuhan. Filipi bilang tadi apa? Jangan takut, jangan khawatir, nyatakanlah segala sesuatu hal keinginanmu dalam doa dengan ucapan syukur. Maka Allah sumber damai sejahtera akan melimpahi kita dengan kebaikannya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdiri.